Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Bapak-bapak, Ibu-ibu dan peserta bahasa Arab Al-Qur'an ya. Kita sudah pada kesempatan ini sudah sudah masuk pelajaran ke-13 ya. Pola 13. Jadi bisa dilihat nanti dari di YouTube dari nomor 1 sampai nomor 67 atau berapa ya. Nah, sekarang kita lihat pola 13 ini. Jadi bentuk kalimat 13 di sini dibaca, ini sudah ayat Al-Qur'an ya. Faiza qara'tal Qur'an, faiza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Yang pelajaran kita di sini ini hanya Qur'an ini ya. Jadi faiza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajimi. Karena tujuan kita adalah supaya mengerti bahasa Al-Qur'an, maka kita arahkan. Nah, sekarang kalau faiza ini belum belajar ya. Kan belum dipelajari kebahasaannya. Nah, tapi kalau qara'ta, bagi yang mengikuti pelajaran 1 sampai 12 sudah mengerti nih. Qara'ta adalah fiil apa? Fiil madi. Ini fiil madi. Ya, berasal dari qara'a, qara'u, qara'at, qara'ata, qara'na, qara'ta. Ini dia qara'ta. Kalau ini fiil madi, tentu ada fa'il atau pelakunya. Mana pelakunya qara'ta? Anta atau ta ini ya. Baru ini pelajaran kita yang merah ini Qur'ana. Ini pola 13. Ciri khas pola 13 itu kalau sudah ada fiil, ada fa'il, ada namanya objek atau maf'ul bih. Itu yang pelajaran yang pola 13. Ini tersambil aja ya, jangan cemas diulang-ulang juga. Jadi kalau diterjemahkan kan maka iza apabila qara'ta telah membaca engkau, apabila telah, tapi berlaku masanya di sini sebenarnya kalau pakai iza itu ada bahasanya berarti akan dibaca sebenarnya ya, tapi peristiwanya lebih bagus itu. Maka nanti kalau kata-kata fi'il madi setelah iza itu peristiwa di belakangnya luar biasa. Jadi fa iza qara'tal Qur'an, maka apabila membaca engkau Al-Qur'an, di sini engkau ya kita, Qur'ana barisnya ini. Fa maka ista'iz. Ista'iz. Ingat nggak ista'iz tuh? Berlindunglah, bersiap-siaplah dengan Allah. Jadi persiapkanlah diri berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Nah, pelajaran kita hanya Qur'an. Lihat keterangannya ya. Pola 12 yang lalu, berarti ini kan 13, ini mengulang sedikit. Pola 12 yang lalu, kita telah mengenal fi'il dan fa'il. Kalau sampai dari pola 1 sampai pola 11, itu namanya mubtada khabar, subjek predikat. Tapi kalau sudah pola 12, fi'il dan fa'il, baru kemarin selesainya. Fi'il dan fa'il, yaitu bagaimana fi'il dan fa'il seperti ini, qara'ta, fi'il, fa'il gitu. Lebih dahulu didahului, kemudian dicari fa'ilnya. Jadi fi'ilnya dahulu, baru cari fa'ilnya. Mungkin fa'il itu kata benda. Mungkin kata benda seperti ini, fa'ilnya bukan kata benda ini, yaitu dhamir namanya. Jadi mungkin fa'ilnya kata benda, di bawah ada contohnya, mungkin dhamir yang tersembunyi sesuai dengan bentuk fi'ilnya. Ini dia seperti ini. Apa bacanya? Coba sama-sama.
Ja'al Tazu. ustazu. Za'al ustazu Min makata. min Makkata. Nah, jadi ustazu fa'il dari ja'a. Nah, ini kan kata benda ini, jelas. Tapi andai kata tidak ada nanti ustazu ini, ja'a min Makkata begitu aja. Berarti fa'ilnya mana itu, Pak Albert? Mana fa'ilnya? Misalnya nggak ada ustazu, ja'a, Al-ustazu. ya nggak ada, misalnya nggak tertulis, Oh, ja'a. Huwa. Berarti ada huwa di sini, tersembunyi. Jadi huwa ini balik dicari ke belakangnya. Nah, ini contoh pola 12. Jadi ja'a fi'il madi, al-ustazu fa'ilnya, pelakunya, min maka, min huruf jar. Cuma maka ini istimewa, ini di atas barisnya. Orang biasanya dijarkan itu kan ke bawah. Ini pengecualian. Nantilah dipelajari setelah melekat ilmu-ilmu yang lain ini. Ya, contoh. Jadi kata ja'a adalah fi'il madi. Ja'anya ini sakit pula ini. Ini penyakitnya di tengah. Fa'ilnya ustazu. Jadi ini jelas fa'ilnya. Fa'il yang tersembunyi huwa. Kalau yang tersembunyi huwa, ini contohnya nih. Misalnya kan Abdul Qadir alim. Abdul Qadir adalah orang alim. Huwa mahirun. Dia adalah pandai fil Quran, pada Quran. Baru ini dia. Ja'a minal qahirati. Ja'a minal qahirati. Ja'a fi'il madi. Mana fa'ilnya sini? Tersembunyi. Tersembunyi huwa. Cuma balik ke Abdul Qadir. Berarti ini yang jelas fa'ilnya, ini yang tersembunyi. Itu sudah dipelajari di pola 12. Nah, pada pelajaran kita pada pola 13 ini, fi'il dan fa'il yang mempunyai maf'ul. Ini seperti ini ya. Fi'il, fa'il, ada maf'ulnya, itu yang ke-13. Atau disebut dengan bahasa Arabnya ini bisa kecil, nampak ya? Nampak. Maf'ulun bih, nampak tulisannya? Lebih. Ya, maf'ulun bih, nampak ya? Nampak? Ya, maf'ulun bih. Atau disebut objek yang kena pekerjaan oleh si fa'il. Itu yang di sini, yang kena pekerjaan oleh si fa'il. Itulah pelajaran kita ke-13. Nah, sini banyak undang-undangan, tapi jangan cemas undang-undangnya, walaupun banyak nanti kan dipraktekkan. Nomor 1, coba ya, ingat harkat atau baris. Kalau mengenai maf'ul. Kalau fa'il apa? Coba mengulang dulu. Kalau fa'il apa barisnya? Kan marfu. Maksud marfu kan baris depan. Maf'ul, ini dia. Maf'ul, kata benda yang berfungsi sebagai maf'ul bih, yang dikerjakan dengannya, dia mansub namanya. Istilah pesantren dibawa dulu. Mansub ini, inilah maksudnya. Maksud mansub dinasabkan jika kata benda itu tunggal berbaris atas. Paham? Misalnya ini Quran. Nah, lihat. Quran ini kan satu. Ini di atas barisnya. Kenapa di atas barisnya Quran? Karena dia maf'ul bih dari qara'ta. Ini kalau tunggal di atas barisnya itu ya. Ini dia. Jadi kata benda yang berfungsi sebagai maf'ul, mansub maksudnya jika kata benda itu tunggal berbaris atas. Itu dia berbaris atas. Mungkin supaya ini satu lagi, lihat contohnya ini. Apa bacaannya ini? Coba kita baca bersama nih. Qara'al. Coba. Muslimah. Ya. Muslimah. Ya, jadi muslimah ini jadinya. Ya, menjadi muslimah jadinya. Ya, kenapa? Lihat. Maaf, belum diganti ke Arab ya. Ya, kalau dikasih baris misalnya ini,
Ini muslimah. Kan cuma kecil barisnya, nampak ya, baris di atas. Nampak? Nampak baris atasnya? Ya. Jadi qara'al muslimah. Kenapa baris di atas kata benda ini? Apa jawabnya? Karena berfungsi maf'ul. Oh ya, ini salah ini ya. Salah, Berarti muslimu ini harusnya yang fa'il ini. abahnya itu. Ya salah ya. Ini fa'il Muslimu. baru. Kita Muslimu. itu kalau apa namanya? Kalau Dia bukan fi'il fa'il. nah ini kan fa'il. Ini kelengkap. Jadi yang ini maf'ul yang kuning-kuning ini. Ini terbawa jadi fa'ilnya zahir. Misalnya ini ya. Qara'al muslimu. Pertanyaan dulu, kenapa muslimu? Karena dia fa'il. Fa'il. Nah, gitu ya. Karena fa'il. Kita kan pelajaran yang ke-13 ini kalau ada fi'il, kalau ada fi'il fa'il, ada maf'ul ini. Tapi tidak semuanya, tergantung kata kerja. Jadi ini qara'al muslimu, dibacalah ini menjadi kitaban. Ini kitaban. Ya, kitaban. Jadi dia berbaris dua ya. Berbaris dua, kasrah, sukun, pasti. Ini mulai belajar pula ini. Patah, ya. W, sip W. Seperti ini. Kan baris dua dia. Jadi kenapa kitaban dibaca? Karena maf'ul. Maf'ul dari mana? Maf'ul dari qara'a. Qara'a ini apa? Fi'il madi. Fi'il madi. Kalau ini fi'il madi, mana fa'ilnya? Huwa. Itu lihat tadi itu. Bukan huwa, fa'ilnya ini Pak. Muslimu. Kecuali kalau dihilangkan muslimu baru huwa. Tapi mesti dicari ke belakang. Jadi ini fa'ilnya kan jelas zahir. Jadi kitaban adalah menjadi maf'ul bih. Coba apa bacanya itu? Qara'al muslimu kitaban Di baitihi. Jadi telah membaca seorang muslim satu buah kitab di rumahnya. Itu. Jadi kalau yang baru pelajaran kita di sini hanya kitaban ini. Qara'a sudah belajar fi'il madi. Al-muslimu fa'ilnya. Fi huruf jar yang dijarkan baiti yang hi mudhafun ilaih itu menerangkan. Kan sudah apa? Ini contoh kalau kalau maf'ul bihnya satu. Balik kita ke sini balik. Itu kan nggak perlu cemas, bisa diterangkan. Jadi kata benda yang berfungsi sebagai maf'ul bih mansub. Maksudnya mansub bagaimana? Jika kata benda itu tunggal, berbaris atas atau patah. Inilah dia, baris di atas dia. Cuma di sini siapa bisa jawab? Ini kan kitaban, ban, pakai alif dia. Kalau di pangkal bahasan tadi, Qur'ana saja. Kok tidak Qur'anan? Batinkumnya statia. Karena tunggal. Iya, karena Qur'ana ini pakai alif lam. Jadi kalau pakai alif lam nggak boleh dia nan. Jadi Qur'ana saja. Kecuali kalau nggak ada alif lamnya baru Qur'anan. Jadi tanwin dalam satu kata, ini kan tanwin namanya, apakah di atas atau di bawah atau di depan. Kalau sudah ada alif lamnya nggak boleh pakai nun, tanwin ya, itu pantang. Ya. Nah, sampai di sini paham? Jadi kalau maf'ul bih, kalau jadi maf'ul bih dia satu di atas barisnya. Mafhum? Pindah kita ke B. Paham ya? Mafhum B. Ya. Coba pindah ke B. Jika kata itu dua, maksudnya kata benda, misalnya, misal diberi contoh nanti. Jika kata benda itu dua, maka alif diganti dengan ya. Misalnya ini. Failnya tetap dua, boleh satu failnya. Ini kan untuk memperkaya pikiran saja. Nah, coba kita baca bersama ini contohnya apa? Qara'al muslimani. Muslimani terus Kitabaini. kitabaini.
Ya, kitabaini. Asalnya ini adalah Taban. kitabani. Ya, jadi aslinya sebelum dia apa? Sebelum dia jadi objek adalah dia tulisannya begini. Kitabani. Kitabani ya. Begini. Itu. Begini dia sebelum jadi objek. Nanti karena dia sudah jadi maf'ul bih, kan mesti mansub, maksudnya mansub itu mesti baris di atas. Bagaimana ganti baris atasnya? Apakah seperti ini kitaban? Tidak, karena dia dua, hanya diganti nanti alifnya ini dengan ya. Itu dia ini itu. Jadi menjadi kitabah ini. Bagaimana? Bisa mengerti? Mafhum? Mafhum. Ya, ingat saja kata Pak Aliasar, nanti ilmu itu dapat setelah lama, sudah berulang-ulang. Bahasa Minang pun sudah dapat kaji dek ulang taruh ya. Ikarjo itu dus yang malam dapat bet. Ya Bu. Ya Ibu Didi. Nan dari Banda Gadang lah itu Bu. Lah ya. Itu jadi qara'al muslimani kitabaini terus fil madrasati. Coba kita menguraikan ini perlu ini. Qara'a apa? Fil madi. Fil madi. Kalau sudah fil madi maka kita berpikir mana fa'ilnya ini ya? Mana pelakunya? Mana fa'ilnya ini? Al muslimani. Ya, muslimani. Muslimani ini berapa? Dua. Boleh fa'il 2? Boleh. Boleh. Kecuali kalau mubtada khabar dibuat, misalnya didahulukan al-muslimani. Kalau al-muslimani di sini qara'a apakah qara'a atau qara'a? Coba. Qara'a. Maka fa'ilnya tersembunyi huma, balikkan muslimani. Kalau ini tetap kitabain. Coba kita ulang balik ya, menguraikan ini. Saya lihat pondok-pondok di Jawa itu menguraikan saja mahasiswanya sudah hebat rasanya. Jauh-jauh ke Jawa sekolah. Padahal di Padang ada, Kampung Kelawi ada mana. Kecuali Kampung Pak Rasid di Banten. Di Banten dia anak-anak tuh ngaji ya. Saya ibu apa tuh? Istri Pak Tata dulu udah pindah Palembang dia. Ini apa Bu? Pandai dia. Ini huruf jer katanya. Ibu dari Sanawiyah. Saya bilang enggak katanya. Jadi saya tanya, kenapa bisa Ibu? Kami di rumah diajari juga langsung mengaji baca Arab, sudah itu ke bahasanya katanya. Hebat saya pikir ya. Jadi ini ya, qara'a fi'il madi, fa'ilnya al-muslimani. Kitabah ini jadi apa kitabah ini? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Apakah ini sudah mansub? Sudah. Apa tanda nasabnya? Begitu caranya kalau di pesantren. Sudah diganti alif dengan ya. Ya sudah diganti di alif dengan ya. Tapi untuk banyak nanti hanya dibedakan yang kalau ini kan banyak taksir nanti. Kalau banyak muzakkar nanti lihat ya. Kalau fi huruf Jar. yang dijarkan madrasati. Baik. Kalau begitu yang B sudah bisa dipahami ya. Jika kata itu 2, alif diganti dengan ya. Betul. Sekarang C lagi. Jika jamak muzakkar, ingat ya. Jika jamak muzakkar. Ustadz berhenti dulu di jamak muzakkar ini. Coba berpikir kita dulu. Bagaimana maksudnya? Apa tandanya kalau jamak muzakkar? Siapa yang dapat? Waw sama nun. Ada waw sama nun. Ya. Ada waw sama nun. Jadi kalau jamak muzakkar itu ada waw sama nun, dia mau jadi objek ya. Digantilah huruf waw itu dengan apa diganti? Yaitu dengan ya pula. Lihat sini. Di sini belum. Ini 2 muslimnya baru. Ini dia. Ini pun bisa juga dipakai, tapi ini, misalnya ini mulanya dia jamak, misalnya jamak muzakkar, ya misalnya al muslimuna, ini
Ini kan berarti ada waw sama nun. Karena dia mau jadi maf'ul, maka digantilah waw ini dengan ya seperti ini. Cuma supaya jangan mirip pula seperti ini muslimah ini, bedanya siapa dapat membacanya? Kalau dua bagaimana membacanya? Al-muslimah ini. Muslimah ini. Kalau banyak laki-laki? Al-muslimina. Ya muslimina. Itu makanya orang sering mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, hadirina wal hadirat. Sebenarnya itu karena fungsinya menjadi baris di atas. Ini terus juga ya, belajar kita ini agak kencang ini. Kalau di pesantren ini diulang-ulang saja ini yang satu ini. Ya, yang satu ini beri banyak contoh gitu. Kalau kita kan sudah orang pakar-pakar semua. Sudah bisa berpikir. Nah, saya Ustadz ulang lagi. Yang jadi objek, apa tadi kata benda? Satu. Kalau dia satu, kemana barisnya? Atas. Atas. Kalau dua, bagaimana barisnya kalau objek? Diganti alif dengan ya. Ini memborong ini. Kalau banyak laki-laki, bagaimana caranya? Ganti waw dengan ya. Diganti waw dengan nun. Jadi kalau di sekolah itu kan sudah tiga bulan pula itu menguraikannya. Kita enggak 3 menit ya. Lambe-lambe Pak Ustaz. Lambe-lambe Pak Ustaz. Ya itu lambe-lambe. Jadi itu makanya saya katakan di sekolah sekarang persoalan kan Bapak sudah pensiun ini. Antara silabus dengan mengerti. Yang pokok orang pokoknya katanya sudah dites. Pokoknya silabus sampai mengerti tidak mengerti murid lanjut. Ya, jadi kita enggak gitu. Nah, kalau begitu yang C sudah. Ini makanya Ustadz buat dalam kurung ini dibedakan bacanya dengan dua. Jadi yang kalau dua muslimah ini, kalau banyak muslimina. Itu makanya orang tua berdoa itu sering dibaca walidaini. Berarti walidaini dua. Kalau banyak walidina. Ya. Terus yang D. D lain. Jika jamak mu'annas, ini jamak mu'annas ini. Berhenti pula Ustaz dulu kasih kuning dulu. Coba berpikir. Apa ciri khas kalau dia jamak mu'annas? Siapa bisa jawab? Marbuta. Ada apa? Marbuta. Marbuta. Oh, bukan. Itu kalau perempuan. Ini enggak jamak. Alif sama ta. Iya, alif sama ta. Contoh Ustaz. Ini. Lihat. Yang ini. Ini kan alif sama ta ini. Kalau dia satu ini dia muslimah. Ini ta marbutah. Kalau jadi masalah dua nggak diuraikan karena sudah ngerti kita muslimatani. Jadi muslimatain. Kan berarti sudah. Ini saja lagi melompat ke sini. Jadi muslimati. Jadi kalau dia banyak perempuan, kalau dia jadi objek, jangan dibaca muslimata, tapi muslimati. Kalau ditanya orang, kenapa Anda membaca baris muslimati? Karena dia berfungsi sebagai objek atau pelengkap penderita atau maf'ul bih. Maf'ul bih itu hukumnya mesti mansub. Kalau mansub perempuan banyak, itu adalah ke bawah. Sudah berapa itu? 4 ya? Sudah 4. Iya, sudah 4. Ya, kalau benda tunggal, baris di atas, biarpun perempuan, biarpun laki-laki, biarpun taksi, biarpun mufrad biasa. Nah, kalau dua, ini sama ini semuanya, diganti alif sama nun. Kalau banyak laki-laki, diganti waw dengan ya. Kalau tadi alif dengan ya juga ya, yang B. Kalau dua, alif diganti dengan ya. Kalau jamak laki-laki diganti waw dengan ya. Cuma membacanya dibedakan. Nah,
Kalau dia jamak muannas, nah ini yang ini. Dia itu baris bawah. Nah, itu yang tadi. Nah, baru yang kelima ya. Nah, yang kelima lagi. Dan jika jamak taksir, nah coba bagaimana kira-kira kalau jamak taksir undang-undangnya yang sudah pernah disampaikan? Baris atas. Enggak, belum soal baris. Yang dikatakan jamak taksir itu bagaimana? Tidak mengikut aturan. Ya. Dia berubah dari bentuk tunggalnya, ya kan? Undang-undangnya itu berubah dari bentuk tunggalnya. Tambah atau berkurang? Iya, perubahannya itu mungkin bertambah dari hurufnya, dari tunggal mungkin berkurang. Nah, jangan ragu. Nah, saya contohkan papan tulis kita ini ada ini modern kok. Nah, ya. Hebat, canggih. Oh, sekarang kalau dimanfaatkan, sudah melampau pula ya. Kalau dimanfaatkan dia apa sebenarnya hebat, tapi ini yang jadi persoalan sekarang, kurang dimanfaatkan orang. Nah, coba ini ya, apa tadi? Kalau yang jamak undang-undang jamak taksir berubah dari kata dari dasar. bentuk tunggalnya. Cara berubah itu mungkin bertambah, hurufnya mungkin kurang. Nah, misalnya, Ustadz contohkan misalnya sebuah rumah, ya. Nah, apa bahasa Arab sebuah rumah? Al-baiti. Ya, bisa pakai al, bisa enggak ya. Ya, misalnya bait. Nah, ini berapa rumahnya ini? 1. Nah, bait. Bait. Bait itu rumahnya 1. Makanya orang Arab itu kalau kita bait kan kotak-kotak. Nah, 1 bait, 2 bait gitu. Jadi bait itu sebenarnya berbentuk kotak. Itu maka rumah di Arab itu banyak kotak-kotak ya. Bait. Nah, 1 rumahnya. Kalau membuat 2 sudah wajib tahu itu. Coba kalau 2 bagaimana? Baitani. Baitani. Ya, baitani. Sama itu semua. Baitani. Kasih alif sama nun. Berarti berapa rumahnya ini? 2. Nah, jadi bentuk tunggalnya adalah bait ya. Bentuk tunggalnya ini tadi adalah bait. Berapa hurufnya nih? 1, 2, 3. Nah, bentuk banyaknya. Siapa yang sudah dapat bentuk banyak dari bait? Banyaknya banyak taksir. Buyut. Jadi itu dia, buyut. Jadi buyut ya. Seperti ini jadinya. Jadi kalau buyut seperti ini, bertambah ini atau berkurang? Dari tunggal? Tambah. Bertambah. Kalau di sini 3 huruf. Kalau di sini sudah berapa huruf? 4. Inilah yang dikatakan jamak taksir tadi. Ya. Ini yang jamak taksir. Jadi jamak taksir adalah bertambah dari bentuk tunggalnya atau berkurang. Kalau bahasa Arabnya itu mataghayyara an bina'i mufradihi. Berubah dari bina mufradnya. Ini mufrad namanya 1 ini. 1 lagi ya contohnya ya. Lihat misalnya ini. Rasulun. Berapa orang rasul ini? 1. Kalau 2 wajib dapat, murah itu kok. Rasulani. Ya. Rasulani. Ini. Kan 2 ini, ada alif sama nun. Rasulani. Kalau banyaknya? Rusul. Rusul. Jadi rusul. Ini kalau rusul ini bertambah atau berkurang jadinya ini? Berkurang. Berkurang. Kalau ini tunggalnya kan 4. Ro, sin, waw, lam. Kalau ini 3. Rusul. Itu aja. Jadi kalau begitu, inilah undang-undang jamak taksir. Jadi kembali kita ke sini ke pelajaran kita. Ini yang E. Nah, sekarang jamak taksir itu dia menjadi objek, menjadi maf'ul, maka berbaris atas. Itu dia. Berbaris atas. Ini contoh-contoh yang tadi ya. Ini contoh.
Ini maf'ul yang tunggal, baris atas. Jadi ini bukan kata benda saja, pokoknya soal tunggal di atas. Kalau nggak ada alif lamnya, dia baris 2. Andai kata dia nanti diterangkan, ada menerangkan di belakangnya, tetap baris atas juga. Nah, kalau ini maka bertukar alif sama nun. Ustadz sisipkan ya, coba tangkap. Andai kata nanti ada mudhafun ilaihnya ini, ada yang di belakangnya, misalnya ada buku hadis, 2 buah buku hadis gitu di sini. Nanti nunnya ini dihilangkan. Ya, lihat ya, misalnya al-hadis, al-hadis, hadis. Nih, kan ada hadis tuh. Kita mau mengatakan ini kan menerangkan mudhaf ilaihnya itu. Sekarang mau dipakai ini. Nanti hilang begini dia, dihilangkan ini. Dihilangkan nunnya itu. Kitabil hadisi. Ya, kita bukan kita ya, kitabai dibaca. Kitabil hadis, kitabai. Itu makanya walidayya. Kan ada berdoa kita, Allahumma firli. Dosaku, terus Wali daya. wali Daya. Iya. daya. Asalnya walidaini itu. Ya. Ya menyisip sedikit pelajarannya supaya tambah juga sedikit ya apa kita sini. Lihat ya. Ustaz contohkan ini soal yang apanya nih, soal mudhafun ilaihnya ini. Misalnya kan walidayya, jadi wali ya. Mulanya kan 2 ini, orang tua ini. Walidani, ya kan begitu dulu. Ini kan 2 orang nih, 2 orang tua nih. Walidun, 1 ayah. Kalau walidani berarti ibu bapak namanya. Nanti kalau dia jadi objek ini, maka bertukar menjadi apa? Menjadi apa? Coba. Walidaini. Betul. Jadi bertukar dia menjadi bertukar ya. Walidaini. Nih. Walidaini. Nah, sekarang mau dimasukkan pula orang tuaku. Masuk ana. Ini kan kata benda. Mau saja dia baris bawah kok. Ya, tapi kalau ya masuk orang tuaku. Jadi kalau objek ya. Jadi dai berarti ada ya di sini, ya double jadinya. Dikasih apa jadi? Gini jadinya. Kan 2 ya-nya. Jadi ya yang 1 aku, yang 1 lagi asli dari ini. Cuma sudah dihilangkan nunnya. Bagaimana? Sudah menumpuk ini Pak Rasid, sudah menumpuk bergerobak tuh. Tapi kalau diulang-ulang terus nggak apa-apa. Yang diulang sekarang bagaimana? Ustaz, Ya, berarti ini ya. kalau ada doa walidayya itu gimana tuh Ustaz? Itu walidayya berarti 2 ibu bapakku. Yang akunya Kalau ini ya. Iya. Berarti kedua Ustaz ya. Iya, keduanya. Jadi cuma sering saya katakan, ada orang diundang berdoa ke rumah, yang didoakannya 2 orang tuanya. Ongkos sudah dikasih pula, diantarin, dia berdoa di rumah kita. Karena yang tuan rumah nggak ngerti, doa Ustadz orang tua ya katanya. Allahumma firli walidayya katanya. Ampuni dosa aku kata Ustadz tadi. Dan kedua ibu bapakku, kita mengaminkan pula. Amin gitu ya. Ya, sedih juga ya. Karena bahasa Arab ini nggak paham. Maka sering dalam pembukaan, sering juga ke mahasiswa Ustadz katakan. Misalkan, wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah. Salah saya bilang. Jangan ashabi Rasulillah. Kalau ashabihi, hilangkan hinya. Wa ashabi Rasulillah. Tapi kalau wa ashabihi, pakainya pula itu. Tapi ya orang nggak ngerti bagaimana. Terus ini ya, jadi ini kembali kita sini dulu. Jangan hilang pokok. Sekarang bahasan kita adalah menjadi objek ya, menjadi objek.
Kalau tunggal bendanya di atas barisnya. Kalau dua bendanya, coba diganti alif sama Ya. ya. Ya, diganti alif sama ya. Kalau banyak laki-laki, ya, diganti waw dengan ya. Kalau banyak perempuan, Garis bawah. mulai ragu. Garis Kalau bawah. kalau banyak perempuan, Baris bawah. kalau banyak perempuan bagaimana? Ke bawah ya. Ya, ke bawah. Kalau banyak taksir, Atas. Garis atas. atas seperti tunggal juga dia. Ini dia misalnya ini. Ini banyak taksir ini. Misalnya, ini tadi apa ya? Setelah berubah, sekarang kita kembalikan lagi. Itu kan menompang saja itu. Jadi ini aslinya tadi kitabaini ya. Kitabaini. Nah ini dia yang contoh. Qara'al, coba dibaca ini. Qara'al muslimuna kitaban. Bukan kitaban. Apa? Qara'al muslimuna kutuban. Kutuban ini. Fil madrasah. Ya, qara'al muslimuna kutuban fil madrasah. Telah membaca orang-orang muslim, ini failnya, banyak buku. Berarti dari 3 sampai ke atas. Banyak buku di sekolah. Ini kemana barisnya ini? Ke atas. Andai kata ada hadis di belakangnya, ya kutubal hadisi, nggak boleh pakai tanwin. Ini kalau dia satu. Andai kata 2 tadi itu dihilangkan nunnya. Kalau banyak begitu pula itu dihilangkan pula nunnya, ya. Terus, ini apa bacaannya? Coba coba. Ra'aitul Terus, muslimun. Muslimah. Coba diulang lagi. Ra'aitul muslimah fil masjid. Iya, fil masjid. Apa artinya kalau diartikan? Telah Membaca aku. melihat Sedang melihat aku seorang muslim ya, seorang muslim laki-laki di masjid. di masjid itu atau di masjid ini. Ya, di masjid. Jadi kalau Arab ini jelas apanya? Kalau ini menunjukkan laki-laki ada. Kalau yang al berarti jelas muslimnya pun dikenalnya. Jadi kalau bahasa Indonesia, saya telah melihat seorang muslim di masjid, dia belum tahu itu. Kalau bahasa Arab ini enggak, berarti si muslimnya dia tahu karena pakai al, kemudian jelas sama dia. Itu makanya mungkin ya, tapi saya rasa mungkin memang seperti itu. Kenapa Allah dulu membungkus wahyu dalam bahasa selain Arab? Yang pertama Zabur kan enggak dalam bahasa Arab. Yang Injil enggak juga. Yang Taurat tidak juga. Tapi akhirnya terakhir Quran dibungkus dalam bahasa Arab. Memang ada ayat menurut bahasa Rasulnya. Tapi kenapa ditetapkan? Jadi itu dijawab dalam surat Yusuf itu dan surat lain pun ada. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Jadi kami turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu bisa berdalam-dalam. Jadi tidak bisa dipermainkan. Cuma si penerjemah yang kadang-kadang kurang pandai bahasanya dibawanya untuk perasaan. Ya. Jadi ini ya ra'aitul muslimah fil masjid. Kalau ini ya bacaannya tadi ini banyak dua-dua. Coba ra'aitul muslimaini fil masjid. Kalau ini bagaimana? Ini banyak. Ra'aitul muslimina. Ya, ra'aitul muslimina fil masjid.
Kalau ini bagaimana? Ra'aitu Muslimah. muslimah atau musliman. Kenapa ini berbeda sama ini? Ini tadi. Apa jawab? Kenapa ini berbeda? Alif lam. Iya, karena ada alif lam. Kalau ini tidak. Musliman. Berarti Musliman. kalau begini orang ngomong, ra'aitu musliman katanya. Jadi nggak tahu dia siapa muslimnya. Pokok ciri khasnya tahu dia muslim, cuma detailnya nggak tahu. Tapi kalau begini dia mengomong, berarti jelas. Itu maka wahyu itu dibungkus. Jadi itu makanya waktu firman Allah turun disampaikan oleh malaikat, disambut oleh Muhammad, Muhammad dijamin oleh Allah mengerti, disuruh tulis sahabat. Waktu di sahabat ini, ya waktu masa hidup sahabat, oke lah, ya begini dekat Rasulullah. Kata orang belakang, kan itu dakwahnya sekarang. Orang-orang sahabat ini kan dijamin dekat Rasulullah katanya, oke lah. Tapi akhirnya sampai ke belakang orang nggak ngambang lagi, nggak mau berpikir lagi. Itu makanya begitu datang wahyu, ada Quran ini sekarang, ini Quran kan, mulailah kita menalar gini. Jadi jangan sembarang menalar. Jadi nanti bisa dicari aslinya, bisa yang sudah ngambang tahu itu. Jadi itu makanya di sini disebut tadi musliman, berbeda itu ya. Nah, coba ini lagi, apa bacaannya ini? Sami'tu. Ya, sami'tu. Makanya tasrif 14 itu kita lihat. Kalau sami'ti bisa juga di sini. Bisa. Kalau sami'tu bisa, sami'ta bisa. Pokoknya ini masih bebas ini. Bisa sami'tu, bisa sami'ti, bisa sami'ta ya. Coba kita pakai aku. Sami'tu, lalu membacanya kita kan mencari maf'ul bih tadi ya. Apa bacaannya nih coba? Sautal. Sautal. Sauta ya. Kenapa enggak boleh sautan? Karena sautu. Disandarkan azani. Gitu. Kan misalnya gini aja bisa gini ya. Enggak boleh. Karena dia mau diterangkan oleh si azani. Azani ini dia berbaris bawah. Kalau baris bawah ya kasrah sifat ya. Nih. Kan azani. Kenapa berbaris bawah si azani? Kata azani ini menerangkan si saut. Tapi si saut kenapa berbaris atas pula? Jadi maf'ul. Iya, karena jadi maf'ul. Kan hebat itu cara jalannya itu. Makanya walaupun banyak ustadz yang ahli bahasa, yang ahli kawaid itu jarang juga. Jarang. Enggak seluruh ustadz pandai di kawaid ini. Bukan saya mengatakan saya yang pandai, enggak, itu saya pun enggak pandai juga ini. Ya, jadi itu maka kalau ada ustadz yang pandai kawaid, berarti digelari orang si bawahi itu. Si bawahi itu ahli kawaid. Jadi kalau di Muhammadiyah, ya dulu itulah yang ahli-ahli kawaid. Johar Nurdin, banyak yang sudah meninggal. Kalau di Perti itu banyak yang ahli kawaid itu. Buya Candung, Buya Jaho, pokoknya orang-orang mendiri pesantren itu ahli-ahli kawaid. Ya. Jadi sami'tu sautal azani fil qaryati. Ya, oke. Terus coba ini lagi. Terus apa bacanya? Khalaqallahus Samawati. Ya. Kenapa dibaca ti barisnya? Karena dia samawat, bentuk banyak. Ya, enggak, menurut undang-undang tadi kan mansub. Kan mesti mansub itu artinya itu makanya enggak boleh dikatakan mansub itu baris di atas, enggak begitu. Yang dikatakan mansub ia memang ke atas tapi lihat keadaan. Kalau dia kata benda, ke atas barisnya. Kalau dia dua, diganti alif sama nun. Kalau dia banyak laki-laki, diganti waw sama nun. Kalau dia banyak taksir, di atas juga. Sama seperti tunggal. Kalau dia jamak perempuan, maka dikasih bawah. Begitu caranya.
Jadi Ustadz dulu kalau di surau itu dihafal-hafal tuh. Adapun jamak taksir dinasabkan patah. Nah, adapun jamak muannas salim dinasabkan dengan kasrah. Ah, begitu caranya ya. Ya, itulah nampak kalau misalnya yang Ustadz sebutkan, kalau misalnya malas kita belajar bahasa dia, bagaimana mau mengerti? Makanya ada terus sampai sekarang bertanya dalam batin Ustadz ini. Kalau seperti ini bahasa Arab, lalu umat Islam di dunia ini saya lihat basicnya nggak banyak mengerti bahasa Arab kok. Yang banyak arahnya irama-irama, terus kaligrafi, ke situ menonjolnya. Itu maka saya tanya. Jadi jual apa enggak kata Pak Haji? Enggak, kenapa? Dulu saya tanya Pak Bet, kenapa itu yang ditonjolkan orang? Ya, itu jawab sendiri-sendiri aja ya. Ya Pak Bet ya. Jawab sendiri-sendiri aja, tapi mesti itu. Nah, berarti sudah sampai di sini ya. Kalau ini coba baca ini. Yang ini, silakan, bebas. Silakan ibu dari Ulak Karang dulu, ibu-ibu. Apa? Ya, jalastu boleh, jalasti pun boleh. Ya, apa bacanya ini? Coba novel dulu, novel nampaknya. Itu aja ya, di belakang novel aja ya. Coba jalastu alal kursi. Pertanyaannya begini, mana maf'ulnya sini? Ana. Tidak ada. Mana Pak Bet maf'ulnya? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Jadi itu makanya di sini tadi disebutkan apa tadi? Maf'ul bih. Mana sini? Ada fi'il, ada fa'il, tapi tidak semuanya. Jadi tergantung dari kata kerja. Kalau bahasa Indonesia itu namanya apa namanya? Kalau bahasa Indonesia ini kata kerja transitif. Iya. Kalau intransitif enggak. Jadi ini kalau jalastu ataupun jalasti atau jalasta alal kursi, telah duduk aku atau telah duduk engkau di atas kursi. Mana maf'ulnya? Ya enggak ada. Jadi jalasa ini tidak memerlukan apa? Tidak memerlukan objek. Nanti dia akan bisa memerlukan objek. Kalau begini ditambah, ini sedikit saja menyinggung saja. Itu nanti kita seperti ini. Ajlasa. Kalau ini ya tuh. Kalau ini artinya yang ini, kalau yang ajlasa ini mendudukkan. Dengan ditambah satu ini. Mendudukkan dia. Kalau di sini duduk. Paham ya? Mafhum? Mafhum, B? Kalau ini mendudukkan itu, makanya kalau siapa yang membaca Allahumma ba'id, sering Ustadz katakan itu. Apa artinya Allahumma ba'id gitu? Ba'id gitu. Seperti ini, ba'id. Katanya jauhkan, enggak. Jauh-jauhkan. Ya, jauh menjauhkan. Jarak-jarakkan karena asalnya dari ba'ada, bukan ba'ada. Itulah waktu itu saya ada yang mungkin tersinggung dia, sudah enggak mau dia. Padahal saya katakan, ya belajarlah. Misalnya apa lagi? Itu yang di Al-Qur'an itu, yukhadi'una. Kan yukhadi'una berarti tipu menipu. Jadi ya orang munafik itu perasaannya ditipu oleh Muhammad atau ditipu oleh Allah. Ini cari-cari akal orang ini. Maka dicarinya pula. Itu makanya Allah mengungkapkannya. Muhammad orang ini yukhadi'una Allah. Datang penerjemah baru di belakangnya disimpulkan wa ma yakhda'una lagi. Jadi tidak tertipu, sebenarnya yang tertipu mereka sendiri. Sedangkan di terjemahan sama aja semuanya dibuat.
Jadi karena sudah buku yang satu begitu, yang lain niru. Nah, jadi itulah akibatnya roh dari Al-Quran itu, apa yang dimaksud oleh Allah, ya akhirnya tidak kesampaian. Nah itu maka yang saya sebut sama dewa hermeneutik, ya batuk dia, muridnya berbagai-bagai penafsiran jadinya karena tidak mengarah ya. Nah, ini dia. Jadi ajlasa. Jadi kalau sini berarti tidak apa namanya? Tidak ada maf'ulnya. Nah, coba. Nah, tidak ada maf'ulnya. Jadi ini mengenai banyak. Nah, ini banyak tadi sudah. Nah, sekarang sampai A, B, C, D. Jadi kesimpulannya pertemuan kita ini berarti Allah sudah melihat kita hari ini belajar mempelajari maf'ul bih. Nah, di dalam tujuannya nanti ke Al-Quran dilihat ya, ke Al-Quran maf'ul bih. Jadi maf'ul bih itu kalau kata bendanya satu ke atas barisnya, sepanjang dia tidak diterangkan. Kalau penerangkan maka di atas saja. Kalau dia nanti tidak diterang-terangkan maka dia dikasih baris 2, dikasih alif. Tapi kalau tamarbutah bagaimana? Masih ingat? Ibu Didi masih ingat kalau tamarbutah atau hamzah? Ya cukup baris 2 saja ya. Nah, kalau dia 2 kata bendanya diganti alif sama ya. Kalau banyak laki-laki diganti waw sama nun. Diganti waw dengan ya. Kalau dia banyak perempuan ke bawah barisnya. Kalau jamak taksir di atas. Nah, selesailah sudah di sini. Nah, sekarang di bawah ini apa pula? Jika kata ganti yang akan menjadi objek, ini kata ganti lagi. Bagaimana? Masih bisa diteruskan? Tadi kata ganti siapa? Domir. Bukan. Tadi kata ganti. Tadi jadi objek yang mana? Kata benda. Kata benda. Sudah lengkap itu model. Nah, sekarang yang F, tambahlah sedikit lagi ya. Jika kata ganti yang akan menjadi objek, kata ganti ya, kaitkan saja yang seperti bentuk kepunyaan dulu kepada kata kerja. Ini mungkin sudah hafal sekali ibu-ibu dari Lak Karang. Mana contohnya? Ini. Lihat ini. Ini hu kan kata ganti. Coba kita baca ini bersama. Katabahu, sudah Ustadz kasih baris. Katabahul lahu. Kataba bentuk apa? Madi, fi'il madi. Mana fa'ilnya? Huwa. Terjebak juga. Allah. Ini kan ada Allah, ada barisnya. Kataba fi'il madi. Mana fa'ilnya? Allah. Ada lagi huwa. Fa'ilnya Allah. Kan baris depan dia. Nah, lalu hu jadi apa? Domir. Ya, bentuknya damir. Jabatannya? Kepunyaan. Maf'ul bih. Maf'ul bih. Inilah dia itu. Jangan pula kepunyaan. Coba ini. Sudah ada baris. Kitabuhum. Kitabu bentuk apa? Benda. Benda. Kitab. Lalu hum bentuk apa? Domir. Kepunyaan. Kepemilikan. Kan domir ini. Fungsinya? Kepemilikan. Iya, kepunyaan. Ini maksudnya nih F. Jika kata ganti yang akan menjadi objek, kaitkan saja yang seperti bentuk kepunyaan itu kepada kata kerja. Dilengketkan, ditempelkan saja. Mari kita coba yang lain ya, supaya apa dia. Ini dia, dijarangkan papan tulisnya sedikit. Masih 24 ya, supaya besar. Nah, coba ya. Yang jadi objek siapa lagi nih? Kata ganti. Ganti. Nah,
Coba, nah ini kalau di pesantren contohnya doroba terus main pukul terus, itu mungkin orang pesantren berani memukul terus. doroba zaidun terus. Ah, coba kita pakai doroba. Silakan ya. Do, ro, ba. Nah, ini memukul. Nah, memukul nih. Nah, sekarang mana fa'il dari doroba ini? Fa'ilnya. Huwa. Nah, wah. Iya. Kemudian yang dipukulnya pula huwa. Ah, misalnya ini kan huwa. Ah, ini jadi objek. Ah, coba. Bagaimana Darabahu. Hah? Darabahu. Itu dia. Jadi ini itu maksudnya untuk kepunyaan kan bertukar hu. Jadi di sini dibuat dia. Itu. Jadi yang ini diganti kemari. Jadi ini menjadi objek. Ya. Jadi hu ya yang menjadi objek. Ya. Kalau menguraikan ini bagaimana jadinya? Coba. Doraba fi'il madi. Ya. Fa'ilnya mana? Huwa. Tersembunyi. Ya kan? Tersembunyi huwa. Lalu hu ini jadi apa hu ini? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Itulah. Cobalah kan. Kalau nggak belajar kita kan nggak dapat tuh. Paling-paling kita baca-baca darabahu, tapi entah apa itu. Nah, sekarang ini maksud pelajaran kita itu yang mana itu? Yang F tadi ya. Jika kata ganti yang akan menjadi objek, kaitkan saja. Jadi ini perlu kita pelajari bentuk 14 ini ya. Coba dimulai kalau berubah jadi objek dia nanti yang 14. Mulai. Hu. Huma. Coba. Hu. Huma. Terus? Hum. Terus? Iya. Bukan ya lagi. Ha. Terus? Huma. Terus? Hunna. Terus ini? Ka. Terus? Kuma. Kum. Terus ini? Ki. Kuma. Kunna. Yang ana? Nah, Ya. Ya saja. Ya. Kalau nahnu? Nah. Jadi kalau yang jadi nanti yang menjadi objeknya yang 13 selain dari ana, tempelkan aja, ya. Ya, ditempelkan aja. Tapi kalau nanti misalnya dia memukul saya, dibuat misalnya seperti ini ya. Doraba ataupun dipakai misalnya begini kalimat mubtada khabar. Misalnya Hasan. Ini kan pokok kalimat. Hasan doraba. Si Hasan telah memukul dia. Jadi Hasan pokok kalimat, doraba khabarnya telah memukul dia. Lalu yang dipukulnya misalnya yang dipukulnya itu adalah ana, saya. Bagaimana caranya menukar ana ini? Hasan darabi. Apa? Hasanu daraba? Darabani. Itu yang apanya. Jadi kalau yang hu nanti fa'ilnya atau ka boleh saja. Misalnya Hasan telah memukul, dia akan engkau. Langsung aja di sini ka dibuat. Enggak masalah. Tapi kalau khusus yang ana enggak boleh dibuat di sini seperti ini. Harus ada itu nun. Iya, harus ada nun. Itu namanya nun trapol atau nun PBB. Jadi kasih nun dulu. Baru dikasih ya. Ini. Darabani. Ya. Darabani pakai nun lil wiqayah namanya. Itu. Jadi inilah kalau khusus untuk damir yang apa itu. Jadi pelajaran kita sampai F ini saja. Nanti kalau ditambah bahasa serak sadunya. Tabuang kopi. Tabuang kopi. Ya, tekonya ketek ya. Jadi itu dia. Jadi darabani. Darabani. Coba kalau misalnya
fa'ilnya hum bagaimana? Darabahum. Darabahum. Kalau fa'ilnya hiya. Darabaha. Enggak, kalau fa'il. Kalau maf'ul ya maaf. Kalau maf'ulnya hum, darabahum. Kalau maf'ulnya nanti anta, Darabaka. 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 Kalau fa'ilnya antum, fa'il. Kalau maf'ulnya antum, Darabakum. 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 Kalau maf'ulnya nahnu, Darabana. Darabahu. ya itu dia. Darat. Ya. Darabana. Sampai di situ ya. Jadi jika kata ganti, jadi bisa diulangkan dalam pikiran kita bisa. Kalau ada fiil, ada fa'il, mungkin ya. Kalau ada fiil, ada fa'il, mungkin ada maf'ul. Nah, kalau maf'ul itu kata benda, kalau dia tunggal di atas barisnya itu, maka Quran dikasih baris itu supaya orang nggak pandai kalau nggak dikasih baris. Nah, kalau dia dua, diganti duanya dengan ya, diganti alifnya dengan ya. Kalau banyak laki-laki diganti waw dengan ya. Kalau dia banyak perempuan, alif ta itu diganti. Itu makanya khalaqas samawati ka begitu diganti. Kalau dia jamak taksir tetap garis di atas. Nah, kalau dia sebut maf'ulnya kata ganti, ya dirubah saja bentuknya huwa menjadi hu, begitu 14. Kecuali nanti ditempelkan saja di belakang fi'il fa'il, tapi kalau dia ana maka dipakai nun. Tapi kalau dia mau menempel ke kepunyaan, ini ya. Ini kan ada Ustadz buat sini apanya nih, yang G, rumusnya kata ganti atau damir yang menempel dengan kata benda berarti menjadi kepunyaan. Nggak perlu ditakutkan, atau namanya mudhafun ilaih. Tapi jika melekat dengan kata kerja menjadi objek atau maf'ul. Ini contoh maka dibuat. Rupanya di bawah ini yang Ustadz buat ya. Tidak semua kata kerja fi'il dan fa'il mudhari, fi'il mudhari mempunyai maf'ul bih. Ini ada yang namanya kata muta'addi atau transitif dan ada pula yang lazim atau intransitif. Nah, misalnya kerja yang intransitif duduk, berdiri, masuk, dan semisalnya. Kalau kata intransitif misalnya, ya kata kerjanya menulis, mendengar, pasti ada objeknya, ada pelengkap. Sampai di sini pelajaran kita, karena sudah 1 jam ya, tadi maaf ada gangguannya. Ya. Insya Allah kita sambung nanti hari Minggu, tapi terpaksa diulang-ulang di rumah. Dan bahan ini kalau bisa di copy, waktu ditampilkan bisa ditangkap ya? Bisa Pak Bet? Insya Allah Pak. Kan bisa. Enggak, maksudnya kan sudah dilihat dengan YouTube atau seperti ini langsung virtual, bisa di copy sekali ya? Ya bisa. Nah, mari kita berdoa. Kita tutup pengajian. Mudah-mudahan dengan kesungguhan kita akan terasalah nanti waktu membaca ayat atau waktu murattal orang didengar gitu sudah paham kita. Wah, ini begini. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimnal hikmah wa ta'wil wa 'allimna lughatal qur'ani. Ditambah enggak apa-apa. Ajarkan kami bahasa Al-Qur'an wa 'allimnal lughatal qur'ani. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran ya Ustaz. Aywa. Warahmatullahi wabarakatuh.